Bonnie bilang bahwa dia ngerasa nggak mampu buat menghadapi kehidupan yang sulit dan beberapa masalah dalam hubungannya dengan keluarga serta dirinya sendiri. Perasaan isolasi dan depresi yang dirasakannya bikin dia ngerasa bahwa hilang dan hidup dengan identitas baru adalah satu-satunya cara buat menghindari masalah tersebut. Kepala terpenggal lainnya di seluruh apartemen dan banyak rumah dan menemukan istri serta putrinya yang sudah tewas tersebut berawal dari terciumnya bau busuk yang kutuk. Di antaranya adalah waktu pertama kali syuting. Aku mati dan pembunuhan yang tertulis di dinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Payung Misteri dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat agar terus bisa mendengarkan cerita horor dan misteri dari Payung Misteri Channel bersama aku, Alia. Kasus Bonnie Heim adalah salah satu kasus yang menggemparkan banyak orang dan menarik perhatian publik. Cerita ini adalah contoh dari fenomena hilangnya seseorang dalam waktu yang lama, tetapi tetap berada di sekitar orang-orang terdekat tanpa diketahui keberadaannya. Jadi gini kronologinya. Bonnie Heim adalah seorang wanita asal California yang dilaporkan menghilang pada tahun 1991 secara misterius pada usia 24 tahun. Nah, waktu Bonnie dinyatakan hilang, keluarga dan pihak kepolisian nganggapnya tuh sebagai kasus orang hilang biasa yang seringkali disebabkan oleh konflik pribadi atau masalah dalam hidup seseorang. Namun, yang bikin kasus ini sangat menarik adalah kenyataan bahwa Bonnie itu nggak sepenuhnya hilang. Walaupun keluarganya dan teman-temannya percaya bahwa dia udah hilang selama 20 tahun. Setelah lebih dari 2 dekade pada tahun 2011, Bonnie Heim ditemukan kembali dan cerita di balik pengalamannya itu sangat mengejutkan. Ternyata selama 20 tahun Bonnie itu nggak pergi kemana-mana. Dia tinggal di dekat keluarganya, hanya saja bersembunyi dan nggak pengen ditemuin. Secara sadar dia milih buat menghilang dari kehidupan keluarga dan teman-temannya dengan alasan yang sangat personal. Selama 20 tahun itu, Bonnie hidup dengan identitas palsu dan berusaha buat menyembunyikan dirinya dari orang-orang yang dikenalnya. Dia menyembunyikan dirinya dengan berpindah-pindah tempat tinggal dan menggunakan nama lain. Tapi dia tuh masih tinggal di kawasan yang sama. Nah, selama itu keluarganya nggak punya petunjuk atau informasi yang jelas mengenai keberadaannya dan mereka nganggep Bonnie itu udah benar-benar hilang tanpa jejak. Nah, motif dibalik tindakan Bonnie yang menghilang selama 2 dekade ini akhirnya terungkap dan terkait erat dengan pengalaman traumatik serta perasaan terjebak dalam kehidupan yang dia jalani sebelumnya. Bonnie bilang bahwa dia ngerasa nggak mampu buat menghadapi kehidupan yang sulit dan beberapa masalah dalam hubungannya dengan keluarga serta dirinya sendiri. Perasaan isolasi dan depresi yang dirasakannya bikin dia ngerasa bahwa hilang dan hidup dengan identitas baru adalah satu-satunya cara buat menghindari masalah tersebut. Selain itu, dia juga ngerasa bahwa dunia luar jadi semakin nggak dapat dipahami dan penuh dengan tekanan. Menurut dia, hidup dalam kebohongan dan menyembunyikan diri adalah cara buat melepaskan diri dari masalah sosial dan pribadi yang sangat membebaninya. Nah, selama bertahun-tahun nih, dia berjuang dengan rasa kesepian dan ngerasa bahwa identitas yang dia pilih buat dirinya adalah satu-satunya jalan keluar dari kesulitan hidup yang dia hadapi. Nah, setelah ditemukan, Bonnie itu kaget ngelihat reaksi keluarganya yang akhirnya tahu bahwa dia masih hidup. Walaupun awalnya ada kebingungan dan perasaan terluka dari pihak keluarga yang merasa dihianati, akhirnya Bonnie ngejelasin keputusannya buat menghilang dan memilih buat hidup secara mandiri. Walaupun dengan cara yang tidak konvensional alias nggak masuk akal. Walaupun keputusan Bonnie buat menghilang selama 20 tahun bisa dipahami dari perspektif psikologi, hal itu tetap aja memicu perasaan campur aduk dari pihak keluarga. Mereka ngerasa kehilangan seorang anggota keluarga yang sangat mereka cintai dan hargai, tetapi juga ngerasa terkejut karena Bonnie memilih buat menghilang tanpa ngasih tahu ke mereka apa yang terjadi atau kenapa dia melakukannya. Nah, kasus ini tentu aja narik perhatian dari media. Terutama waktu terungkap bahwa dia sebenarnya nggak pernah hilang dalam arti yang sesungguhnya, melainkan memilih buat menghilangkan diri sendiri dari kehidupan orang-orang terdekat.
Nah, kasus ini memunculkan diskusi tentang gimana faktor psikologi, stres, dan perasaan terisolasi bisa ngedorong seseorang buat ngambil langkah ekstrim seperti menghilang. Itu tentu aja juga menggugah diskusi mengenai pentingnya dukungan mental bagi individu yang merasa tertekan atau nggak mampu mengatasi masalah hidup. Aku pengen dengar pendapat kalian tentang kasus yang satu ini. Apakah kalian pernah berpikir buat melakukan hal yang sama seperti yang Bonnie lakukan? Atau mungkin kalian ada yang udah pernah melakukan hal yang sama? Boleh komen di bawah dan kita bakal bahas sama-sama. Walaupun kasus ini ngasih banyak kebingungan dan rasa sakit hati dari pihak keluarga, pada akhirnya juga mengajarkan kita tentang dampak besar yang dapat dimiliki oleh kesehatan mental seseorang. Bonnie akhirnya kembali, tapi cerita ini tetap menjadi peringatan tentang pentingnya kesadaran dan kesejahteraan mental dan bagaimana terkadang seseorang bisa membuat keputusan dramatis dalam menghadapi tekanan hidup yang berat. Di akhir video aku Alia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.